Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Linatur Rasidah, NIM 070102211013, kelas B2 Matkul Al-Arabiyah Lidirosa. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT Al-Arabiyah Lidirosatil Adiyan. Yang pertama yakni Allahu fid Diyanatil Ibrahimiyah, atau konsep Tuhan dalam agama Ibrahimiyah. Tatafaqqud Diyanatil Ibrahimiyyati salasati billahil wahidu sahibul quwwati wa khaliqu kulli syai' walikunni tahtalifu fi wasfi ma hiya. Ketika agama Ibrahim sepakat tentang Tuhan yang Esa, yang Maha Kuasa dan pencipta segala sesuatu, tetapi mereka berbeda dalam deskripsinya. Oke, yang kedua yakni Ma huwallah, apa itu Tuhan? Allahu fil Yahudiyah ala innahu huwa khaliqul likulli wa huwa ilahu wahid la billahi yu'minul yahudi jasadalahu wa la yatajaza aw la masila lahu wa innahu huwa sababul asasi fi kulli wujud wa yajibu ibadati huwa faqat kal mustalat al-awhidu alal kaun kama yu'minul yahudi aidun bi annallaha yulahidu tasrifatil bashar wa yukafi an-nasa 'ala al-a'mali salihatu wa yu'aqibu syarr 'ala dasabut taqaliyatul yahudiyatu fa innal janibul haqiqi lahu ghairu sa'lum aw ghairu mafhumi wa annal jaibul ma'lum Allah huwa ma wajadtanahu man khalaqa ya'taqidul yahudi anallaha wahidu min Israel al-kaun wal mawjudah wa huwa ila Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa Sulamat wa Israila minal abudiyati fi Masri bimas'iyatah wa a'tahum wa saya fi jabalus Sina'u kama huwa mawdu'u fit Taurat. Tuhan dalam Yudaisme, Yahudi percaya Tuhan bahwa Dia adalah pencipta segalanya. Dia adalah satu Tuhan yang tidak memiliki tubuh, tidak dapat dibagi, dan tidak ada bandingannya. Dan bahwa Dia adalah penyebabnya, Dia adalah esensi dari semua keberadaan, dan Dia harus disembah hanya sebagai penguasa tunggal alam semesta. Orang-orang Yahudi juga percaya bahwa Tuhan, Dia mengamati perilaku manusia, memberi penghargaan kepada orang-orang untuk perbuatan baik, dan menghukum kejahatan. Menurut tradisi Yahudi, sisi Tuhan yang sebenarnya tidak diketahui atau tidak dapat dipahami, dan sisi Tuhan yang diketahui adalah apa yang kami menemukannya dari penciptaan alam semesta dan yang sudah ada. Al-Kitabul Muqaddasu a'taitul asfaru khamsatul ula minallah wa anallah wa tamasilu ma'asabu Musa ila al-ibiril yahudi min hilalil anbiya fil kitabatil arabiyyatul isra'iyyatu yutlaqul yahudi ala Allah masyihu min wa ya'tabaru ma'nal kalimatul yahud bil arabiyyatu Yahu asma wa ta'til kalimatu min masdaril mustaqbali wal hadir wal madi wallati ta'ta wahidu mawjudatun nafsi bil arabiyyatu wal fi'il ilwahim wa hada ma yata'allaqu fit taqalidiyatu yahudi asma akhirallahu wa bittifa'ala bainallahu wal qawl wa tafa'alallahu ma'al alimu madi bi ma'na anallaha ya'ina adalatahi wa ta'na wahidul ladhi huwa mujmalul qawa wal asbabu fil kaun ilwahim wa hadal ma yata'allaqu fil taqaliyadul yahudiyatu isma akhirallah huwa bittafa'ila bainallah wal qaun wa tafa'alallah ma'al alamul madi bima'na anallah ya'na adalatu wa ta'na wahidul ladhi huwa mujmalul qawa wal asbabu fil kaun. Orang Yahudi percaya bahwa Tuhan adalah salah satu dari Israel, dan Dia adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, dan Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan kehendaknya dan memberi mereka perintah di Gunung Sinai seperti yang dijelaskan dalam Taurat.
Dalam tulisan Ibrani atau Israel, orang Yahudi menyebut Tuhan Yahweh Ibrani, dan arti kata Yahwa adalah kombinasi dari masa depan, masa kini, dan masa lalu. Kata ini berasal dari sumber kata kerja Ibrani yang berarti satu adalah diri yang ada dalam tradisi Yahudi. Nama lain untuk Tuhan adalah Elohim, dan nama ini berhubungan dengan interaksi antara Tuhan dan alam semesta, dan interaksi Tuhan dengan Tuhan dunia material dalam arti bahwa Tuhan menetapkan keadilannya. Berarti Dia yang merupakan jumlah total dari kekuatan dan penyebab di alam semesta. Allahu fil masihiyati wa ilahu wahid man dal azalu wa ilal abadu ghairu mudraku. Allahu fil masihiyatu kala kudrati wa kalal alamu wa huwa khaliqul kaun wal mahafidu alaih wa huwa du yu'min wajudu yuskilul mubda'ul awwalu wal ghayatul akhiratu likulli syai' al-masihuna anallaha mu'malu an kulli makhluk wa mustaqallu anil kaunul madi fahuwa yasmu ala kulli khaliqah wa yajibu alaina duman wa mansum ala dawamu tankiyatu kalamuna min kulli ma fihi mahdud wa tadhilu wa naqisu hatta la takhalitullah alladhi la yakhfa bihi wasfu wa la yahdahu akal wa la yara wa la yudrak biatas riyatanal basyariyati an aqwalanal basyariyatu tadallu abadan duna sarra inana la tamtilu an na'rafu ma huwa Allah bal sifatahu wa ma laysa Allahul kitabu la hutul masyahu anna Allah yastamad asasan min huwa faqad asafara Musa walladhi tawalla syarhatu wa tahdidu bid'an minal qadasu hasabu ta'rifatul masihiyatu fa inal kitab wal majami'u sakuniyatul kanisatul muqaddasi yaqdamul basyarati ma huwa daruri lima rafatullah wal khalasu fa innal la yadraku wujudu khaliqu min hilal al-khaliqatu fa inal wahya yalbasu haman. Yani Tuhan dalam kekristenan. Allah satu Tuhan dari keabadian sampai kekekalan, tidak dapat dipahami, Maha Kuasa dan Maha Tahu, pencipta dan pemelihara alam semesta. Ini adalah keberadaan yang merupakan prinsip pertama dan tujuan terakhir dari segalanya. 1. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah transenden atas setiap makhluk, terlepas dari alam semesta fisik. Dia melampaui semua makhluk, dan kita harus selalu dan kemudian selalu memurnikan ucapan kita dari semua yang terbatas, dibayangkan, dan tidak sempurna, agar tidak membingungkan Tuhan yang tak terlukiskan, tak terbatas oleh akal, tidak melihat, dan melakukan, tidak memahami dengan persepsi manusiawi kita. Kata-kata manusia kita tetap selamanya tanpa misteri Tuhan. Yang kedua, yakni kita tidak dapat mengetahui apa itu Tuhan, tetapi kita bisa mengetahui dari sifat-sifatnya. Yu'minul masihuna bi anna wahal wahidu huwa fi salus ta'tabaru hadihi taqtatu ihdal khilafatu ma'an nadaratu taqlidiyatul yahudiyatu lillah wallati sakalat asasan nadaratul masihiyatu nahwal bikullil akhwalu fa inna falsafatul masihiyatu tansabu ila Allah biquwwatil aqli tabi'i ila janibul wahyil muqaddas sifatan tahtasu bihi wahda qadamul astahalah wa tanzahu anil zaman wal makan wa itlaqul qudrat al-masihiyatu ta'allamu bi anna al-insanu bi tabi'atahu wa da'watahu kainu
mutadin wa idza kana insanu ataya minallah wa daba nahwa wa wala ya'isa hayatu bisyariyatu kalimata ila ida asya harafi lahu billah minal mumkanit tawasilu ma'allahu man hilasi salat au som wa sawahama minal a'mal wa in kana wa bimasabatu saralil basyariyah fa inna hasabul aqaidul masihiyatu qad khalatul insanu bidafi'u hab mas mahdo wa min sama fa fahamul alaqatu bainal khaliq wal khaliq la yamkinu an tatamu sayyi min hadal mandur. Yang ketiga yakni teologi Kristen tentang Tuhan. Sebagian besar berasal dari Alkitab, dimulai dengan kitab-kitab Musa yang dijelaskan dan ditetapkan oleh para bapa gereja dan desa ekumenis. Menurut definisi Kristen, Alkitab memberi umat manusia apa yang diperlukan untuk mengenal Tuhan dan keselamatan. Dan bahwa pikiran menyadari keberadaan pencipta melalui penciptaan, maka wahyu tetap. Kekristenan mengajarkan bahwa manusia, menurut kodrat dan panggilannya, adalah makhluk religius, dan jika manusia berasal dari Tuhan dan menuju kepadanya, maka dia tidak menjalani kehidupan manusia seutuhnya, kecuali dia hidup bebas dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang keempat, yakni adalah mungkin untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, puasa, dan pekerjaan lainnya. Bahkan, jika Tuhan adalah rahasia bagi umat manusia menurut doktrin Kristen, Ia menciptakan manusia dari cinta murni, dan karena itu memahami hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakannya tidak bisa lengkap hanya dari perspektif ini. Illahu fil Islam wa innahu Allahu ya'da asasil Islam huwal iman bil ilahul wahidu wa huwa daimu hayya la yamut wa la yaqfal adala la yatlam la syarikalah wa la nad wa la walidu wa la walad rahmanu rahim yaghfirun dunubi wa yaqbalu taubatu wa la yafraqu bainal basyaru illa bi'amalihim salihatu wa huwa khaliqul kaunu wa mutla'u ala kulli syai' bihi wa hakamu bihi ay annahu wa fil mu'taqadul islami Allahu laisa kamithlihi syai' mughayyiru tamaman likulli makhluqatihi wa ya'idu an tahilatul bashar lihada fala yujadu lahu suwaratu aw mujassim innama yu'minul muslimuna biwujudahu fil islam wahidu ahad Allahu wa ya'budu wa nahu duna ayyarahu kama ayyujadullahu aqidatu salusul masyahi lihada yarfadul muslimuna ladhi huwa al-masyahu bi salasati aqanim fadlan an rafadu al-wahimatu wa min ahammu suratul lati basyaru rasulu fil aqidatul islami kul huwallah suratul ikhlas yastadillul muslimuna biha ala dalik suratul ikhlas kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid alam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan dalam Islam. Dasar Islam adalah kepercayaan pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan, tidak ada orang tua atau anak. Maha penyayang, Dia mengampuni dosa dan menerima taubat, dan Dia tidak membeda-bedakan manusia kecuali perbuatan baik mereka. Seorang utusan dalam iman Islam di antara surat-surat terpenting yang digunakan umat Islam sebagai bukti untuk ini adalah surat kejujuran. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, atau Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Beberapa peneliti mengatakan bahwa kata Arab Allah yang digunakan dalam Islam untuk menunjukkan zat Tuhan terdiri dari ada dua bagian, yakni the dan good. Sementara yang lain mengatakan bahwa itu memiliki akar bahasa Arab yang kembali ke kata Aloha. Ada beberapa dalam Islam. Al-Mustahdimatul Arabiyyah yaqulu ba'dal bahisina an kalimatu amma wa islamiyya li dalalati ala dati rabb innama hiya makunatu min qismaini tarja'u arabiyya bainama yaqulu akhiruna an duraha ilahu wa ilah walilahu fil Islam adadu isma'i waradatu fi alwa la likalimati al-Qur'an wa hunaka tas'atu wa tas'ina isman isdaharatu indal muslimina wa ya asma'u madahu wahmadu asma'ullahul husna as-sanatu biasami'u ala lisani ahada minal Qur'an wa sana'a wa tamjidu lillahi wa radatu fi minha al-malikul Quddus Rasul wa faqal mu'taqadus sani Assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-qabidu al-basit al-wakil al-awwal ar-ra'uf dzul jalali wal ikram wa khairuha wal haqiqatu an hunaka khilafa haula adadal islam al-husna bina alamatu sanatu wa khilafu haula al-asma'ul husna datiha ila anil ba'da raja'u an adadaha tas'atu wa tas'ina wafaqan li hadisi awradatul Bukhari ani Rasul Muhammad annahu qala inna wa tas'atu wa tas'ina isman mi'atan ila wahidan min ahsahan dakhala jannah. Nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ada 99 nama yang dikenal oleh Muslim Sunni sebagai Asmaul Husna. Mereka adalah nama-nama pujian dan permuliaan Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran atau di lidah salah satu Rasul menurut kepercayaan. Raja yang maha suci, yang damai, yang beriman, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang mencengkeram, yang basit, yang bangun, yang pertama, yang pemurah, yang memiliki keagungan dan kehormatan dan lain-lain. Yang benar adalah bahwa ada perbedaan pendapat tentang jumlah nama-nama terindah di antara para ulama Sunni, dan perbedaan pendapat tentang nama-nama terindah itu sendiri. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 99 menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang otoritas Nabi Muhammad bahwa dia berkata, Allah memiliki 99 nama. 101 siapapun yang menghitungnya akan masuk surga. Yang terakhir yakni kaidah-kaidah nahwu. Allah termasuk kalimat isim, alasannya karena sebuah nama. Fi kalimat isim alasannya jika punya arti jika bersama dengan kalimat lain. Al-kitabu yakni kalimat isim karena sebuah nama benda. Al-muqaddasu kalimat isim sebab ada tanda-tandanya isim yaitu al. Asfaro kalimat fi'il madhi sebab menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau. Abaul kanisatu kalimat isim karena ini susunan idhofah. Kalimat kedua disandarkan pada kalimat pertama. Kalimat pertama namanya mudhof, sedangkan yang kedua mudhof ilaih. Keduanya sama-sama kalimat isim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.